Bagaimana Ibu menjelaskan hal tersebut jika memang dikatakan seperti itu, Bu? Terima kasih. Baik. Satu lagi? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Arasi dari FKM Unsri. Di sini saya ingin bertanya, tadi sudah ditanyakan namun dijawab kurang detail gitu Bu ya. Di sini dalam data yang dirilis oleh KPA tadi dipaparkan mengenai data penderita AIDS, di mana jumlah kasus AIDS terbanyak diderita oleh ibu rumah tangga. Mengapa demikian? Apa yang menyebabkannya dan kemudian mengapa KPA cenderung lebih konsen pada remaja? Meskipun kita tahu bahwa remaja itu merupakan memiliki masa depan yang lebih panjang, tetapi jika jumlah terbanyak diderita oleh ibu rumah tangga seperti itu, setidaknya KPA juga harus melakukan promosi atau pencegahan pada kelompok tersebut. Selain itu, ibu juga beresiko menularkan kepada calon anaknya yang notabene akan menjadi penerus bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Berikutnya Universitas Sumatera Utara. USU. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Semuanya sudah ditanyakan oleh teman-teman dari universitas lain. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih USU. Berikutnya Bali, Udayana. Udayana? Halo. Ada pertanyaan? Ya, Udayana. Udayana. Saya mau nanyakan, tadi udah dibilang kan kalau seandainya virus HIV itu berada di luar dia akan mati. Tapi kan setahu saya dulu waktu SMA pernah belajar kalau yang namanya virus itu kalau dia tidak berada di lingkungannya dia bisa mengkristalkan diri yang nantinya bisa kembali ke form awalnya kalau dia udah kembali ke lingkungannya. Itu apakah itu tidak terjadi pada HIV? Itu yang mau saya tanyakan. Terus yang kedua, tadi ada statement Ibu mengatakan kalau dia di fase HIV dia kalau jaga diri dia bisa tidak nyampe ke fase AIDS. Apa itu ada jangka waktu berapa lamanya atau selama dia jaga diri dia bisa jadi nggak bakal pernah ke fase AIDS begitu. Terima kasih. Ya, terakhir UI, Universitas Indonesia, silakan. Permisi Bu, saya tanya lagi. Oh, masih ada satu lagi? Oke. Maaf Bu, begini terkait dengan penggunaan kondom yang sangat banyak sekali bariernya untuk anak muda remaja. Jadi saya ingin menceritakan satu kejadian di satu sekolah di mana siswanya terkena sidak oleh guru-gurunya bahwa dia terdapat kondom di tasnya, sehingga siswa itu dibawa ke ruangan bimbingan dan konseling dan di mana dia sudah distigma bahwa dia adalah tanda kutip anak nakal. Nah, sedangkan di keluarganya sendiri dia sudah well educated bahwa remaja itu sudah bisa berhubungan seksual dan harus dibekali kondom untuk memproteksi dirinya. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Nasya, bagaimana sebenarnya bahwa kondom ini digunakan, apakah sudah bisa masuk ke sekolah atau tidak sebenarnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir UI. UI? Ini Bu, mau nanya, kan kalau HIV itu dia menurunkan sistem kekebalan tubuh. Nah, saya pernah baca kalau tubuh itu sendiri punya senyawa yang bersifat imunomodulator. Jadi dia sendiri bisa menyeimbangkan sistem tubuhnya ketika defisiensi, berarti dia bisa meningkatkan itu Bu. Terus kenapa bisa terjadi si HIV ini bisa mempengaruhi sifat dari tubuh itu sendiri Bu. Terus gini Bu, untuk mengenai HIV, tes HIV, selain ke rumah sakit dan itu perlu biaya, ada nggak KPA ataupun UNESCO memfasilitasi tes HIV secara free atau gratis? Terima kasih. Ya, baik. Silakan. Tadi Pak Ahmed, sekarang Ibu Naf terlebih dahulu. Silakan. Untuk tes. Jadi saya mulai dengan yang terakhir deh. Dari Udayana ya, atau benda deh. Jangan saya mulai kalau Unsri ya.
mengapa lelaki yang tidak disunat risikonya lebih besar. Jadi ini didapat dari penelitian maupun dari observasi. Kita sendiri di Indonesia, kita waktu tahun 2006 kita melakukan survei di tanah Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat, dan kita melihat bahwa laki-laki dan laki-laki, sama-sama laki-laki, jumlah pasangan seksnya sama-sama banyak, gitu ya. Jadi perilakunya sama. Ternyata yang tidak disunat, jadi laki-laki perilakunya sama, ya, seks berisiko. Yang tidak disunat, risikonya ternyata 5 kali lebih tinggi daripada yang disunat. Penjelasannya apa? Dan ini terjadi di beberapa negara di dunia juga. Itu penelitiannya ada banyak. Silahkan cari di internet itu tentang circumcision. Penjelasannya adalah demikian. Karena tidak disunat, maka virus itu bisa masuk di dalam lipatan kulit alat kelamin laki-laki yang tidak disunat. Sedangkan kalau disunat, maka glans itu akan tidak tertutup oleh lapisan kulit itu, sehingga virus ya lebih bersih lah begitu. Nah, silahkan cari di beberapa literatur di mana dilakukan sunat. Negara-negara yang memang melakukan sunat, ini bukan soal agama ya. Misalnya Amerika Serikat, kebanyakan mereka sunat. Di Filipina, kebanyakan mereka sunat, tidak bergantung pada agama. Itu kita lihat bahwa memang prevalensi HIV lebih rendah. Jadi itu hanya suatu protection tersendiri bahwa sunat untuk kesehatan. Kenapa ibu rumah tangga paling banyak? Ya memang itu menyedihkan. Dan ternyata dari ibu rumah tangga ini, itu adalah rumah tangga yang monogam, jadi nggak selingkuh, dan juga tidak pernah pakai narkoba. Karena kita sebenarnya disaggregate lagi, semua perempuan yang AIDS, kemudian dipilah-pilah pekerjaannya apa. Memang ada yang petani, ada yang professionals, ada itu, tetapi tidak ada bukti apakah mereka ketularan karena perilakunya atau karena perilaku suami atau pasangannya. Sedangkan ibu rumah tangga yang disebut tadi itu semua adalah karena perilaku suami. Ya. Kenapa perhatian pada remaja? Karena kalian anak bangsa. Remaja adalah anak bangsa, dan setiap orang berhak untuk mendapat, pertama berhak untuk hidup sehat, berhak untuk dapat pendidikan, penjelasan dan sebagainya, tetapi juga mempunyai tanggung jawab. Tidak ada satu hak yang tidak disertai tanggung jawab. Dalam human rights itu hak dan tanggung jawab itu dua sisi dari satu mata uang. Di samping itu, emangnya kenapa? Remaja kan pasti bakal jadi, atau sebagian besar akan menjadi calon orang tua kan? Nah, dan kita tahu tadi perilaku remaja, sebagian remaja, tadi saya sudah tunjukkan angkanya, itu memang cukup berisiko tinggi. Ada remaja yang jadi pekerja seks, ada remaja yang jadi pengguna narkoba, ada remaja yang melakukan hubungan seks antar laki-laki, ada remaja yang seks bebas, ya semua seks bebas ya. Tetapi maksudnya banyak remaja yang gonta-ganti pasangan, suka sama suka, tapi gonta-ganti, yang semua berisiko. Dan kalian berhak untuk mendapat informasi yang benar dan tepat. Dari Udayana, apakah yang sudah keluar dari tubuh virus mati kembali lagi, dia akan hidup lagi? Selama ini enggak. Selama ini enggak ada bukti. HIV bisa tidak menjadi AIDS, betul. Misalnya ya, saya kasih contoh seorang pasien saya ya. Dia hanya sekali, ya katakanlah sekali menyimpang lah ya. Ternyata ketularan. Tetapi setelah itu dia tobat, dia nggak lagi pernah pergi ini, dia tidak pernah kemasukan virus lagi, dan dia betul menjaga tubuhnya, kondisinya fit, selalu
dia jaga olahraganya, makannya dan sebagainya. Sekarang dia sudah hampir 30 tahun, dia belum jadi AIDS. Jadi memang untuk menjadi AIDS itu tergantung dari jumlah virus dalam darah, daya tahan tubuh sendiri. Kalau orang yang sering begadang, sering kurang istirahat dan sebagainya, jelas daya tahan tubuhnya turun kan. Nah, sehingga dengan demikian lebih cepat masuk tahap AIDS. Bagaimana caranya virus HIV merusakkan daya tahan tubuh? Dalam tubuh ada sel-sel darah putih yang memang bertanggung jawab untuk ketahanan tubuh. Virus HIV menyerang sel-sel ketahanan tubuh kita ini. Itulah untuk secara sederhananya, tetapi nanti di internet itu bisa dilihat dengan gambar-gambarnya dan sebagainya bagaimana proses penghancuran sel-sel darah putih tersebut oleh virus HIV. Bagaimana tentang penggunaan kondom pada anak sekolah? Kalau untuk kami, sesuai agama, tentu kita mengharapkan bahwa tidak ada satupun orang yang melakukan hubungan seks sebelum menikah. Karena itu dilarang agama. Dan jelas kita mendukung itu. Apalagi kita tahu bahwa makin muda seseorang, makin mudah dia terinfeksi. Apalagi anak perempuan. Makin mudah alat-alat reproduksinya, makin mudah dia terinfeksi. Apalagi kalau hubungan seksnya buru-buru karena takut. Ngerti ya? Buru-buru, akhirnya lecet-lecet. Penularan lebih cepat. Terutama kita lihat pada remaja perempuan yang melakukan hubungan seks dengan orang yang lebih tua. Jadi prinsipnya jelas, kita harapkan tidak terjadi hubungan seks berisiko di kalangan anak sekolah. Itu yang utama. Tetapi kalau toh dia melakukan hubungan seks berisiko, lebih baik dia pakai kondom daripada tidak. Jelas ya? Jadi tidak mengatakan bahwa pro atau kontra memakai kondom. Kita promosikan kondom pada setiap seks berisiko, di mana saja itu terjadi, pada umur berapa saja. Apakah biaya untuk testing ditanggung oleh pemerintah? Iya. Jadi testing untuk pemerintah, reagennya itu ditanggung oleh pemerintah. Tetapi kalau misalnya kalian pergi testingnya di rumah sakit, biasanya harus bayar kepada rumah sakitnya ongkos administrasinya. Begitu juga kalau misalnya di mana ya, di puskesmas juga ada, saya rasa ada sedikit 5.000 ya. Kalau kalian pergi testingnya di Prodia, tentu bayarnya lebih banyak. Reagennya sendiri itu gratis dari pemerintah, jelas ya. Tetapi testingnya sendiri itu tergantung dari di mana testingnya. Di puskesmas tentu lebih murah dari rumah sakit pemerintah lebih murah dari rumah sakit partikulir. Oke? Makasih. Apa saya sudah jawab semua ya? Iya. Terakhir Pak Ahmed ada yang mau ditambahkan? Sedikit aja untuk tes yang gratis itu kalau masing-masing lakukan 10 quiz yang kita sudah sampaikan di website. Di halaman terakhir dia tunjuk di situ ada satu yayasan yang urus tes gratis secara online ya, itu namanya mautau.com. Mautau.com itu dia bisa daftar atas nama apapun ya, dapat nomor dan dapat tunjuk ke laboratorium yang mana, nanti hasilnya kirim secara rahasia. Jadi ada salah satu ya, tapi caranya banyak macam. Tolong datang ke KPA atau ke Depkes dimanapun. Dan juga saya mau recap aja juga selesai itu. Dulu ada yang tanya kita ada masalah seks bebas, gimana kita sekarang perannya sepertinya cuma hanya kondom. Seperti Ibu Naf sudah bilang, kita priority di seluruh dunia ya, A, B, C. Itu A-nya abstinence yang sangat penting itu dari sisi moral ya. Long term, tolong understand ya, mengerti A, B, C itu ada 3 peran, bukan pilihan dari 1 atau 2. A, B, C, A, B, 2 itu, A-nya itu long term ya. Jadi kecil waktu kita di keluarga, dari semua agama, foundation basicnya sama. Ya, kita maunya
dari semua yang di luar jaga ya, dari long term, dan juga B-nya itu bersetia, loyalty, be loyal, itu juga long term, kita berharap semua ikut. Jadi C itu untuk karena kita tahu reality ya, nyatanya seperti ini. Ada beberapa teman-teman kita sudah terlibat dengan hidup risiko, itu juga harus stop ya. Sekarang kita punya tugas untuk stop, tidak bisa cuma berharap untuk orang jadi loyal, untuk faithful segala macam, harus stop dari semua sisi. Dan juga dari pemerintah punya program character building ya, yang AB itu termasuk character building, masing-masing mungkin dapat dari kurikulum masa depannya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Ibu Nafsiah dan Pak Ahmed. Saya tahu masih banyak pertanyaan, tetapi jangan khawatir karena masih ada, bisa disampaikan di chatting roomnya. Dan juga minggu depan itu kita masih akan membahas ini. Jadi Dr. Zubairi Zurban akan membahas lebih dalam lagi, jadi HIV dalam perspektif medis, dan kemudian Pandu Riono dalam pencegahan perilaku penularan. Baik, saya kira terima kasih banyak atas perhatian para mahasiswa juga para fasilitator. Saya tahu ini agak mengulur, waktunya molor begitu ya, tetapi karena pertanyaannya banyak, dan terima kasih Bu Naf bisa bersih sampai akhir, demikian juga Pak Ahmed, dan moga-moga minggu depan kita bisa memperbaiki waktunya lagi untuk para mahasiswa belajar bertanya straight to the point. Jadi nanyanya jangan ngalor ngidul, tapi apa inti pertanyaannya, begitu, supaya teman-teman yang lain dapat kesempatan juga untuk bertanya. Selamat siang pada para mahasiswa dan fasilitator sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.